Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triputra Aidil Adha dari kelompok pembangkit listrik tenaga diesel. Dengan anggota kelompok saya yaitu Muhammad Reza Mustaqim, Rehan Zaki, Ridwan, Sadam Zufanaro, dan saya sendiri Triputra Aidil Adha. Materi pertama akan dibacakan oleh Muhammad Reza Mustaqim. Pada Muhammad Reza Mustaqim, dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama. Pengertian pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD ialah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak ulah atau prime mover. Prime mover merupakan peralatan yang mempunyai fungsi menghasilkan energi mekanis yang diperlukan untuk memutar rotor generator. Mesin diesel sebagai penggerak ulah PLTD berfungsi menghasilkan tenaga mekanis yang dipergunakan untuk memutar rotor generator. Slide selanjutnya. Ya ampun, oleh. Halo. Penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit listrik tenaga diesel biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam jumlah beban kecil, terutama untuk daerah baru yang terpencil atau untuk listrik pedesaan dan untuk memasak kebutuhan listrik suatu pabrik. Selanjutnya. Bentuk dan bagian-bagian pembangkit listrik tenaga diesel bisa dilihat di gambar. Bagian-bagian dari pembangkit listrik tenaga diesel yaitu tangki penyimpanan bahan bakar bunker yaitu yang berwarna kuning, dan penyaring bahan bakar yang berbentuk kerucut, tangki penyimpanan bahan bakar sementara yang sebelah berbentuk kerucut, penggabut yaitu yang seperti botol air, mesin diesel di atasnya bentuk kotak, turbocharger di atas mesin diesel, tempat pembuangan gas berada di paling ujung kanan berbentuk corong, tempat pembuangan gas bahan bakar yang disaring yaitu corong menghadap atas, generator yang di bawah, trafo untuk menghubungkan generator ke transmisi, saluran transmisi. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga diesel. Bahan bakar di dalam tangki penyimpanan bahan bakar dipompakan ke dalam tangki penyimpanan sementara, namun sebelumnya disaring terlebih dahulu. Kemudian disimpan di dalam tangki penyimpanan sementara, daily tank. Jika bahan bakar dalam bahan bakar minyak BBM atau bahan bakar minyak, maka bahan bakar dari daily tank dipompakan ke penggabut atau nozzle. Di sini bahan bakar dinaikkan temperaturnya hingga menjadi kabut. Sedangkan jika bahan bakar adalah bahan bakar gas atau BBG, maka dari daily tank dipompakan ke conversion kit atau pengatur tekanan gas untuk diatur tekanannya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan. Tes. Saya akan melanjutkan prinsip kerja pembangkit listrik tenaga diesel. Yang kedua, menggunakan kompresor udara bersih dimasukkan ke dalam tangki udara start
melalui saluran masuk atau intake manifold. Kemudian dialirkan ke turbocharger. Di dalam turbocharger, tekanan dan temperatur udara dinaikkan terlebih dahulu. Udara yang dialirkan pada umumnya sebesar 500 PSI dengan suhu mencapai kurang lebih 600 derajat Celcius. Next. Bisa di next. Bentar. Yang ketiga, udara yang bertekanan dan bertemperatur tinggi dimasukkan ke dalam ruang bakar atau combustion chamber. Keempat, bahan bakar dari conversion kit untuk BBG atau nozzle untuk BBM kemudian diinjeksikan ke dalam ruang bakar atau combustion chamber. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Reza ya? Sadam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sadam Junafaro. Pada Sadam dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Bentar. Saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja. Oke. Di dalam mesin diesel terjadi penyalaan sendiri karena proses kerjanya berdasarkan udara murni yang dimanfaatkan di dalam silinder pada tekanan yang tinggi, yaitu 35 sampai 50 atm. Sehingga temperatur di dalam silinder naik. Dan pada saat itu bahan bakar disemprotkan dalam silinder yang bertemperatur dan bertekanan tinggi melebihi titik nyala bahan bakar sehingga akan menyala secara otomatis yang menimbulkan ledakan bahan bakar. Next. Poros engkol. Mesin diesel digunakan untuk menggerakkan poros rotor generator. Oleh generator, energi mekanis ini dirubah menjadi energi listrik sehingga terjadi gaya gerak geral listrik atau GGL. GGL terbentuk berdasarkan hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa jika suatu penghantar berada dalam suatu medan magnet yang berubah-ubah dan penghantar tersebut memotong garis magnet yang dihasilkan, maka pada penghantar tersebut akan diinduksikan gaya gerak listrik. Tegangan yang dihasilkan generator dinaikkan. Tegangannya menggunakan trafo step up agar energi listrik yang dihasilkan sampai ke beban. Next. Ledakan pada ruang bakar tersebut menggerak torak atau piston yang kemudian pada poros engkol dirubah menjadi energi mekanis. Tekanan gas hasil pembakaran bahan bakar dan udara akan mendorong torak yang dihubungkan dengan poros engkol menggunakan batang torak sehingga torak dapat bergerak bolak-balik atau reciprocating. Gerakan bolak-balik torak akan diubah menjadi gerak rotasi oleh poros engkol atau crankshaft. Dan sebaliknya, gerak rotasi poros engkol juga diubah menjadi gerak bolak-balik torak pada langkah kompresi. Oke. Sekian. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.